masih dalam garis kemiskinan, ya kan? Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang di Indonesia berpikir bahwa nggak usah sekolah mahal, pendidikan bermutu itu mahal, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam pemenuhan tugas ulangan tengah semester saya dalam pelajaran pengantar ilmu pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Imam Sofwan, saya akan membuat video ini gitu, video pembelajaran. Nah, materi dalam video pembelajaran kali ini adalah tentang permasalahan pendidikan dan solusinya. Gimana sih? Yuk cari tahu. Next adalah perkenalan dulu ya, supaya kita bisa lebih afdol. Oke? Tak kenal maka tak sayang. Nah, oke. Jadi nama saya Desi Andini. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran B. Nah, dari Universitas Negeri Semarang ya. Dari ini saya baru masuk semester pertama tahun 2020. Oke. Dan juga saya asalnya dari Kabupaten Pekalongan. Nah, buat kalian yang orang Pekalongan atau mampir ke Pekalongan bisa dong ya kita bersilaturahim. Nah, supaya lebih dekat, lebih akrab lagi, bisa juga berselancar ke sosial media saya di @andinidesi_. Jangan lupa, oke? Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran dari video materi ini gitu? Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, kita tuh sebaiknya tahu dulu tujuannya apa yang ingin kita capai, manfaat buat diri kita apa, apakah bermanfaat, apakah faedah atau nggak ada faedahnya gitu. Nah, dalam video kali ini itu jelas banget ada faedahnya, ada banget, yaitu adalah agar kita dapat memahami tentang permasalahan sosial gitu, yang ada permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Di sini kalau kita sudah memahami, kita juga bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Oke? Jadi gini, kita kan mempelajari materi permasalahan pendidikan. Kita pasti kan bakal paham, oh iya ternyata bener ya, banyak juga masalah-masalahnya gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan, solusinya apa? Nah, itu akan kita pelajari dan semoga kita bisa menerapkannya, bisa berkontribusi menyelesaikan masalah itu. Oke, next. Materi pembahasannya. Oke, jadi di dalam video ini ada 3 poin utama, 3 poin besar gitu tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa itu permasalahan pendidikan, apa sih gitu, kita harus tahu pengertiannya tuh apa gitu. Yang kedua adalah apa saja permasalahan pendidikan di Indonesia. Jelas, ini bagian-bagiannya penting banget, ini kita harus tahu ya, dari permasalahan itu tuh apa gitu, sebenarnya apa. Gimana sih, pokoknya gitu. Oke, yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini tadi udah ada masalah. Kalau ada masalah, kita harus tahu cara mengatasinya, kita harus tahu solusinya. Oke, next. Oke, kita masuk ke poin pertama, permasalahan pendidikan. Apa sih? Oke. Nah, di sini kita bakal bahas dulu satu persatu apa itu arti masalah, apa itu arti pendidikan. Nah, masalah ini kita dapat dari bahasa Inggris, itu kan problem ya. Nah, artinya itu suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi paham dong ya, kalau misalnya kita punya keinginan, punya tujuan apa, tapi ternyata kenyataannya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Nah, itu yang disebut masalah. Nah, di sini tentang pendidikan gitu. Oke, pendidikan sendiri menurut KBBI adalah pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Nah, jadi intinya adalah pendidikan adalah cara kita mengubah perilaku dan tingkah laku orang lain gitu, lebih baik gitu, dengan mendidik, dengan mengajar, dengan melatih, seperti itu. Jadi permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dalam proses pengajaran, pelatihan, dan pendidikan.
Jadi udah paham ya tentang pengertiannya? Kita lanjut aja langsung ke poin yang kedua. Apa saja permasalahan pendidikan di Indonesia? Nah, apa aja sih gitu? Masalahnya itu apa aja? Ini dibagi menjadi 2 poin besar. Yang pertama adalah masalah mendasar, yang kedua masalah kualitas pendidikan. Nah, masalah mendasar. Kita masuk ke poin pertama ya. Masalah mendasar. Ini dia. Masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu masalah mendasar itu maksudnya gimana gitu. Masalah mendasar adalah cara mindset kita, cara mindset kita berpikir tentang pendidikan. Turun-temurun pendidikan di Indonesia itu diterapkan bagaimana gitu. Jadi di sini adalah awalnya aja tuh udah salah gitu, niatnya udah salah gitu. Ini masalah-masalah yang salah yang harus segera diatasi gitu dalam proses pengajaran itu sendiri. Yang pertama adalah pendidikan menghasilkan manusia robot. Wah, di sini bukan seseorang menghasilkan robot ya, kalau itu mah jenius ya, pinter. Ini bukan begitu, tapi maksudnya manusia robot adalah kalau kita lihat robot kan hanya kayak menjalankan tugas, memberikan informasi sesuai apa yang dimasukkan gitu, sesuai apa data-datanya gitu loh. Nah, di sini tuh maksudnya manusia robot adalah kita tuh hanya disuruh untuk belajar, untuk mengenal materi, untuk hafalan, tapi kurang gitu dalam mengenal tingkah laku, dalam mengenal karakter, kepedulian, dan juga nilai-nilai sosial lainnya tuh masih kurang gitu. Jadi yang kita tahu tentang pendidikan bukan pemahamannya, tetapi hanya penghafalannya gitu, hanya materi yang apa gitu, materi tentang ini kamu harus hafal ini supaya kamu pintar, kayak gitu doang. Kayak oh iya, kita baca ya. Jadi adanya ketidakseimbangan antara belajar yang berpikir atau kognitif dan perilaku belajar yang merasa atau afektif. Nah, itu tadi cuman sekedar hafalan aja gitu. Kalau udah ya udah gitu. Dan juga pendidikan hanya untuk menciptakan tenaga siap pakai dalam persaingan industri. Wah, ini bener banget. Kayak kamu kerja buat, kamu pendidikan tuh buat apa sih? Ya buat kerja gitu ya, buat jadi karyawan, kayak gitu aja gitu. Jadi ini harus diubah sih mindsetnya. Nah, terus yang permasalahan mendasar kedua adalah sistem pendidikan yang top down atau atas bawah. Guru sebagai objek, murid sebagai subjek. Jadi paham gak nih? Jadi top down itu artinya adalah guru itu sebagai pengisi, sedangkan murid sebagai yang diisi. Jadi guru menerangkan seolah-olah tuh murid nggak boleh berpikir, seolah-olah gitu. Dianggap murid adalah seseorang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi guru di sini adalah kayak oh iya, materi, guru menerangkan, jawabannya harus sesuai dengan apa yang guru katakan, kayak gitu. Jadi kurangnya kita untuk mengeksplor diri tuh gitu. Dan juga di sini tuh artinya kita tidak bebas. Ya udah, sesuai dengan apa yang guru katakan, sesuai dengan materi. Terus kita jawab soal udah kayak gitu doang. Nah, itu yang salah lagi. Terus yang ketiga adalah pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan zaman, bukan bersikap kritis terhadap zaman. Nah, di sini kalau kita lihat pendidikan saat ini kayak kamu tuh harus maju gitu. Maksudnya maju di sini, guru-guru tuh seakan menekankan kepada murid-muridnya tuh lihat negara sana maju, tingkah lakunya seperti itu gitu. Jadi seakan-akan kalau kamu mau pintar, kamu ikutin mereka, kamu ikutin negara-negara barat. Sebenarnya nggak ada yang salah tentang itu sih, cuman lebih baiknya lagi gitu jika pendidikan menerapkan kita untuk lebih gimana caranya tradisi kita, tradisi orang timur itu bisa dikenal dengan orang barat juga gitu, agar bisa lebih diekspor. Tapi kalau kita di sini, pendidikan di Indonesia saat ini lebih ke ikutin mereka, ikut mereka yang maju, mereka yang pintar, kayak gitu, seperti mereka. Jadi tertekan mengikuti contoh negara barat dan melupakan tradisi-tradisi negara sendiri gitu. Itu yang salah juga sih. Oke, lanjut aja ke yang kedua. Oke, poin yang kedua adalah tentang masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas ini ya. Jadi kualitas itu ya kualitas nilainya gitu. Nilainya itu masih rendah banget secara segi proses pembelajarannya, pendidiknya,
fasilitasnya, siswanya kayak gitu tuh masih rendah, harus diubah. Ini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal atau jajaran dunia pendidikan. Yang kedua adalah faktor eksternal masyarakat pada umumnya. Jadi kalau internal jajaran dunia pendidikan tuh dari dinas pendidikannya, dinas pendidikan pusat, terus dinas pendidikan daerahnya gitu, yang kayak ya itu departemen-departemennya gitu sih. Nah itu yang jadi faktor internal. Nah faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya, karena pendidikan pada umumnya adalah objeknya itu masyarakat gitu, untuk memperbaiki masyarakat. Ya kita lanjut ya. Yang pertama adalah nih, dalam kualitas ya, rendahnya kualitas guru. Wah, jadi ini guru itu salah satu peran penting dalam pendidikan, ya nggak sih? Nah, kualitas guru rendah tuh gimana maksudnya? Yang pertama adalah guru-guru tidak profesional. Jelas banyak di Indonesia guru-guru tidak profesional. Misalnya hanya mengajar sesuai keinginannya, kadang juga nggak ngisi jam saat jadwalnya, dan juga suka telat dan tidak memberikan contoh yang baik dan sebagainya. Itu masih banyak di Indonesia. Yang kedua adalah pendistribusian guru tidak merata. Oh iya, pendistribusian guru tidak merata itu kalau di Indonesia kan masih banyak kayak pulau-pulau gitu ya, negara Indonesia kan pulau-pulau gitu. Jadi kayak ada yang kota maju, ada yang terpencil. Nah, ada di satu sekolah kekurangan guru, tapi di sekolah lain guru itu cuma dapat jadwal sedikit karena sudah kebanyakan guru. Dan itu tuh masih banyak gitu di Indonesia kayak gitu. Harus lebih tingkatkan lagi dalam pendistribusiannya. Terus juga guru belum sarjana sudah mengajar. Wah, ini salah satu pelencengan ya, kayak nggak baik buat diteruskan gitu. Kita lihat aja di SMA, SMK kayak gitu, banyak sekali guru yang masih kuliah tapi sudah mulai mengajar gitu. Padahal kan itu bisa jadi ilmu yang mereka miliki tuh belum sesuai untuk tingkat guru kayak gitu. Terus yang kedua adalah rendahnya kesejahteraan guru. Sebenarnya kualitas guru juga bisa jadi faktor. Yang saya bahas tadi, kualitas guru itu bisa aja disebabkan oleh kesejahteraan guru. Nah, sini adalah pendapatan guru yang rendah. Wah, banyak banget sih guru-guru yang kayak gajinya itu masih kurang, hidupnya masih susah, dan apalagi yang belum PNS ya, tuh gaji paling berapa sih gitu kan ya. Hingga akhirnya nih membagi fokus pekerjaan guru dengan pekerjaan lain. Jadi ada guru yang selain bekerja sebagai guru, dia jualan pulsa, dia jualan buku atau LKS, dia jualan online dan sebagainya. Dan akhirnya dia nggak fokus di dalam pekerjaan guru, pengajaran tidak bisa berjalan dengan baik, dan ya gitu, jadi kualitasnya juga berkurang ya kan ya. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini rendahnya kualitas sarana fisik. Wah, jelas banget nih, kalian bisa lihat gak sih sekolah-sekolah di Indonesia tuh masih banyak yang atapnya rusak, bangunannya jelek, terus juga temboknya sudah hancur. Selain itu juga itu kan dari segi kenyamanan juga terganggu ya kan ya. Ada juga buku-buku yang nggak komplit gitu, buku paket yang seharusnya wajib dimiliki anak satu-satu aja kadang tuh nggak lengkap, sudah robek, sudah rusak kayak gitu. Dan ada juga lebih parah lagi, ada yang nggak punya perpustakaan, ada yang nggak punya laboratorium kayak gitu-gitu kan. Jadi masih kurang sih ya, apalagi di kota-kota yang terpencil. Itu sarana prasarana rusak dan tidak memadai. Kita lanjut yang keempat adalah rendahnya prestasi siswa. Wah, ya kalau dilihat-lihat prestasi siswa di Indonesia emang ada sih beberapa yang wah go internasional, keren banget gitu, tapi nggak sedikit juga yang rankingnya tuh masih jauh banget
apa dibandingkan negara luar gitu. Bahkan negara-negara tetangga aja Indonesia tuh masih rendah. Ada laporan riset gitu bahwa dari 38 negara gitu lomba IPA dan matematika gitu. Lomba matematika Indonesia cuman di peringkat 34. Nah, lomba IPA Indonesia di peringkat 32 dari 38 negara. Bayangin aja cuman ranking 6 terbawah gitu kan. Ranking 4 terbawah. Agak gimana sih ya. Sebenarnya ini faktor dari kualitas guru juga sih, kualitas guru, kesejahteraan guru, dan sarana juga itu yang tadi, hal-hal tadi itu mempengaruhi prestasi juga. Dan juga aku pernah baca di laporan atau riset juga bahwa kualitas literasi anak-anak SD di Indonesia itu masih kurang banget gitu. Jadi anak-anak SD itu baru bisa menyerap 30% dari apa yang dia baca. Dibandingkan negara-negara lain emang termasuk rendah. Jadi gini, orang Indonesia apabila dikasih soal tentang uraian itu masih sulit untuk memahami gitu, karena terbiasa dengan soal-soal pilihan ganda yang ada di materi gitu. Jadi kalau pilihan ganda kan materinya apa, jawabannya sesuai dengan itu gitu. Tapi kalau uraian kan kayak kita harus memahami lagi, menalar lagi dan sebagainya, dan itu masih kurang banget di Indonesia. Oke, next yang kelima adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Pendidikan terpusat di Pulau Jawa. Bener gak sih? Kalian lihat aja nih ya, universitas-universitas bagus gitu, kayak Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pertanian Bogor dan sebagainya, itu kebanyakan ada di Pulau Jawa, ya gak sih? Jadi banyak orang dari luar Pulau Jawa yang bersekolah di universitas bagus, lalu betah di Pulau Jawa, dan akhirnya kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing itu malah jadi tambah jelek karena yang pintar-pintar pada pindah ke Pulau Jawa gitu kan ya. Itu juga jadi salah satu masalah. Terus juga pemerataan kesempatan pendidikan itu biasanya pemerintah tuh terfokus juga di Pulau Jawa, kayak apa-apa sarana prasarana tuh beda banget gitu antara di Jawa sama di Sumatera sama di Kalimantan dan sebagainya. Oke, lanjut, bahkan di Indonesia Timur untuk jangankan prasarananya gitu, tenaga pendidiknya aja tuh kurang gitu. Jadi harus lebih peduli tentang pendidikan di daerah-daerah pelosok sih. Oke, yang keenam adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Banyak lulusan yang menganggur. Ini jelas masalah-masalah yang ini nggak cuma tentang pendidikan, tapi tentang sosial dan juga ketenaga kerjaan juga ini. Karena apa ya? Karena apa yang diberikan oleh guru atau pendidik ya kepada murid-muridnya dalam semasa sekolah itu biasanya berbeda dengan ilmu yang harus digunakan pada saat bekerja gitu. Keterampilannya berbeda. Materinya apa, sedangkan yang dibutuhkan skillnya itu apa gitu. Jadi banyak sekali lulusan dari sarjana SMK itu tidak bekerja karena yaitu perbedaan dari apa yang materi yang dipelajari dengan skill yang dibutuhkan. Harus ada perubahan sih dalam kurikulumnya, dalam sistemnya dan sebagainya. Oke, yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Ada laporan gitu, ada riset yang mengatakan bahwa TK aja gitu ya butuh biaya 500.000 sampai 1 juta, bahkan lebih. TK sampai SD. Terus SMP SMA itu 3 juta sampai 5 juta. Mungkin bagi sebagian orang itu bukan terlalu mahal, tapi bagi sebagian orang lainnya itu membebani banget ya. Itu baru kayak uang gedung, uang SPP. Belum untuk biaya-biaya tambahan untuk memenuhi perlengkapan pendidikan seperti seragam, terus topi ya kan ya, hasduk, dasi, terus sepatu, buku pelajaran, buku-buku materi, buku tulis ya kan. Dan itu tuh biayanya nggak sedikit, sedangkan kebutuhan ekonomi di Indonesia masih mayoritas itu masih dalam garis kemiskinan ya kan.
Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang di Indonesia berpikir bahwa nggak usah sekolah mahal, pendidikan bermutu itu mahal kayak gitu. Padahal pendidikan adalah salah satu investasi untuk masa depan gitu. Ini untuk kemajuan negara kita sendiri, untuk masa depan anak itu sendiri. Tapi memang sih tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini menjadi salah satu masalah pendidikan yang harus segera diatasi. Pemerintah harus lebih peduli tentang rakyat-rakyat kecil untuk masalah pendidikan ini. Oke, next. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah yang pertama yaitu solusi sistematik dan solusi teknik ya. Solusi sistematik itu adalah mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Wah, ini perlu banget. Jadi sistem sosial ini dari pemerintah. Kayak gimana sih ada undang-undang baru atau apa yang berhubungan dengan pendidikan itu harus segera dibuat gitu. Kayak misalnya tentang pengajarannya, tentang metodenya, tentang kepedulian keuangannya gitu. Jadi kayak harus lebih membuat peraturan yang lebih baik lagi. Jadi ya gitu, sistemnya itu harus diubah dulu untuk kita lebih menyesuaikan lagi dalam pendidikan yang lebih baik lagi. Oke, yang kedua adalah solusi teknis, yaitu upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Praktisnya ini adalah prakteknya gitu. Jadi gurunya harus dilatih lagi untuk pendidikan lebih baik, siswanya diubah mindsetnya, terus juga fasilitasnya, sarananya itu harus diperbaiki. Jadi ini berhubungan banget sama masalah-masalah kualitas tadi ya, kayak rendahnya kesejahteraan guru. Misalnya guru diberi bantuan gitu, kayak dalam menempuh pendidikan lebih tinggi lagi agar kualitas lebih baik lagi gitu. Terus juga gaji guru mungkin dinaikkan atau apa, dan juga solusi dalam rendahnya prestasi siswa, mungkin siswa lebih banyak lagi beasiswa dan juga pengajaran di luar sekolah, pendidikan, atau mungkin seminar dan sebagainya untuk lebih meningkatkan mindset dulu sih yang begini tuh, untuk meningkatkan semangat belajar kayak gitu. Dan juga kualitas dalam sarana fisik, dan juga itu pemerintah harus lebih mencatat, mendata gitu, sekolah-sekolah mana yang membutuhkan pendanaan lebih kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini gitu. Dan ini adalah daftar pustakanya. Kalian bisa lihat di sini untuk mungkin mau mencari materi-materi lebih lengkap lagi gitu. Kalian bisa baca sendiri di sini. Oke, next. Nah, thank you semuanya. Terima kasih sudah melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.